dari masalah kepemimpinan. Kemudian kita masuk ke masalah bagaimana Baitul Maqdis dibebaskan di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengutus pasukan ke Baitul Maqdis, ya, kemudian berperang di sana. Ringkas cerita adalah memenangkan peperangan. Lalu penjaga Baitul Maqdis, salah satu pendeta Nasrani waktu itu, tidak mau memberikan kunci kecuali kepada pemimpin muslimin. Maka menyuratlah beberapa pemimpin, ya, yang memimpin perang waktu itu, termasuk Khalid bin Walid waktu itu ada di sana. Ya, kemudian Miqdad dan beberapa sahabat Nabi yang lain disuruhlah, ya, menyurat kepada Amir Mu'minin. Umar bin Khattab waktu terima surat tersebut mengatakan, baiklah kita berangkat. Berangkatlah Umar bin Khattab menuju ke Palestina. Tiba di Palestina, kebetulan Umar bin Khattab waktu ke Palestina itu berdua bersama budaknya. Bukan budak sebenarnya, pelayannya, ya. Bersama dengan pelayannya. Umar bin Khattab sepakat sama pelayannya, selama perjalanan dari Madinah ke Palestina, jauh sekali nih, gitu kan, perjalanan sebulan. Ya. Kalau sesaat saya di atas unta, sesaat kamu di atas unta. Jadi begitu terus. Dalam waktu tertentu Umar bertukaran tempat sama pelayannya ini. Pas tiba di Palestina, di pintu gerbang Palestina dan ditunggu oleh orang-orang muslimin, tiba gilirannya Umar bin Khattab yang harus narik ke kanannya unta. Hamba sahaya tadi belayan itu lagi di atas unta, gitu kan. Maka pada saat itu si pendeta tadi yang Nasrani ini mengatakan kepada orang-orang di situ muslimin, mana raja kalian? Kata mereka, itu yang lagi tarik ke kanannya unta. Siapa yang di atas unta itu? Kata pendetanya, itu pelayannya dia, gitu kan. Lalu kata pendeta ini, orang inilah yang telah disebutkan dalam Injil akan menerima kunci Baitul Maqdis. Ternyata disebutkan dalam Injil, satu waktu nanti akan datang dibebaskan oleh seseorang yang adil dan dia akan bersama dengan pelayannya dan dia akan menarik ke kanan unta pelayannya. Sampai seperti itu. Dan pada saat itu pendeta ini tambah kagum lagi karena 4 orang pimpinan perang Khalid bin Umar bin Khattab waktu itu menyambut Umar dengan baju yang bagus-bagus. Kudanya juga dihiasi dengan bagus. Waktu mereka mendekat, mau salaman sama Umar gitu kan, mau turun dari kudanya, Umar bilang jangan turun dulu. Dari mana kalian dapat pakaian-pakaian ini? Kata mereka, kami memakai ini Amir Mu'minin agar musuh-musuh Allah takut. Sama Umar diambil batu dilemparin. Semuanya dilemparin sama Umar, gitu kan? Kata Umar, baru saja Allah bukakan kalian sedikit wilayah, kalian sudah memakai baju-baju yang mewah, buka, disuruh ganti baju yang dulu, gitu kan? Sampai akhirnya mereka membuka bajunya. Pendeta itu pun hanya kaget melihat perilaku Umar bin Khattab. Gak ada raja di dunia seperti ini gitu. Nah ini diantara hal yang terjadi di Baitul Maqdis. Dan beliau sempat masuk di Baitul Maqdis. Kemudian beliau menanyakan kepada seorang rahib di situ pada saat itu bernama Ka'ab al-Ahbar. Ya, dia kemudian menunjukkan, ya, menurut di riwayat ini dikatakan Umar bertanya padanya, di mana menurut riwayat dalam Injil pun, ya, bahwasanya Nabi terakhir Muhammad SAW masuk di Baitul Maqdis dan mereka punya berita itu. Mereka mengatakan dari pintu ini. Maka Umar pun masuk di situ. Kemudian Umar bin Khattab mengerjakan sholat di situ. Ini termasuk. Kemudian pelajaran yang lain juga disebutkan oleh beliau adalah sikap yang diambil menjadi hukum pada saat terjadi Amu Ramada. Ramada ini masa peceklik, kering sekali Madinah. Ya, sampai Umar tadi mulai zuhud, lebih zuhud lagi, tidak makan kecuali nasi sama roti sama minyak, dan itu membuat kulitnya sampai jadi hitam. Tapi ada sebuah pelajaran. Waktu itu Umar bin Khattab mengumpulkan masyarakat Madinah, kemudian mengajak mereka sholat istisqa. Pada saat diajak sholat, ini riwayat Bukhari ya, pada saat diajak sholat istisqa, Umar bin Khattab memberikan pelajaran lagi kepada kita semua. Dia berkata dengan suara keras selesai sholat, mengatakan, ya Allah, dulu jika kami tertimpa kekeringan, maka kami bertawassul kepadamu dengan doa nabimu. Lalu engkau menurunkan hujan kepada kami. Sekarang nabi kami sudah mati, maka kami bertawassul kepadamu dengan doa pamannya, itu Abbas radhiyallahu anhu. Maka berilah kepada kami hujan. Kemudian Umar meminta Abbas untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Abbas pun berkata, ya Allah, sebuah bencana telah menimpa, ya, sebuah bencana tidak menimpa kecuali karena adanya dosa. Ia tidak terangkat kecuali dengan taubat. Orang-orang memintaku menghadap kepadamu karena kedudukanku di sisi nabimu Muhammad SAW. Ini adalah tangan-tangan kami terangkat kepadamu dengan dosa-dosa.
sedangkan ubun-ubun kami kepadamu dengan taubat, turunkanlah hujan buat kami, maka tiba-tiba mendung dan turunlah hujan dengan lebat. Tapi ulama mengatakan dari riwayat ini diambil pelajaran besar, bahwasanya ya Umar bin Khattab ingin menitik beratkan tidak boleh lagi bertawassul dengan Nabi SAW sementara beliau sudah mati. Ya seperti banyak orang sekarang bertawassul gitu kan dengan Nabi SAW. Kalau beliau masih hidup lain, tapi kalau sudah mati orang soleh, Nabi tidak boleh lagi dijadikan sebagai perantara. Allah alam, ini disebutkan dalam riwayat Bukhari dalam kitab Istisqa.